Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Ini kebetulan Mama Hasan lagi ngerjain 200 biji kue untuk isian snack box ya teman-teman. Sebanyak 2 macam kue, yaitu lapis bunga, kemudian ada risoles isi sayur. Jadi ini totalnya 200 biji. Oke, simak terus videonya. Oke, langkah pertama ini aku sudah siapkan santan ya teman-teman. Ini aku ambil dari 3 butir kelapa yang benar-benar sudah tua, kemudian aku ambil untuk santannya. Nah, setelah aku rebus, ini aku juga sudah siapkan ya teman-teman untuk bahan-bahan keringnya. Ini tadi aku baru belanja. Ini di hari Sabtu malam ya teman-teman, Sabtu malam setelah maghrib, karena ini orderannya untuk hari Minggu ya, hari Minggu sore sekitar jam 5. Jadi untuk hari Sabtunya ini aku prepare untuk bahan-bahannya. Nah, untuk bahan yang pertama ini aku siapkan dulu untuk kue lapisnya. Nah, biasa ya teman-teman, kalau kita mau ngerjain orderan itu harus kita perhatikan barang apa aja yang kita perlukan, kemudian stoknya masih ada apa enggak. Kemudian kita siapkan dari mulai bahan, kemudian pembungkusnya, kemudian untuk bahan-bahan yang lain. Nah, untuk barang yang kedua ini bahan untuk risoles ya teman-teman. Ada tepung terigu, ada tepung panir, dan juga nanti ada minyaknya ya teman-teman. Nah, hal yang paling utama ketika kita membuat kue itu harus kita perhatikan dulu apa yang bisa kita kerjakan dulu sekiranya itu bisa mempermudah waktu kita eksekusi ya teman-teman. Jadi kalau kita harus bisa mengatur waktunya, manajemen waktunya bagaimana, apa yang mesti kita lakukan dulu. Terus kemudian kue kan ada yang sedikit cenderung gampang mudah basi ya teman-teman. Jadi kita harus dahulukan dulu ngerjain yang bisa dikerjakan dulu, nanti bisa dicicil gitu ya. Jadi kita nggak keteteran di waktu eksekusinya. Nah, ini setelah maghrib ini sampai jam setengah 10 ya teman-teman, nyiapin santan, kemudian nyiapin bahan-bahannya untuk yang lainnya. Nah, kemudian ini aku lanjut dulu ya teman-teman, nggak bisa tidur karena biasanya kalau ngerjain orderan itu kalau kita belum prepare semuanya atau selesai itu nggak bisa tidur. Jadi jam setengah 10 aku lanjut aja untuk ngupasin kentangnya. Nah, untuk kentang kali ini aku pakainya yang ukuran sedang aja ya teman-teman, aku kupasin semuanya. Kemudian ini nanti lanjut aku cuci juga ya teman-teman, kita kupasin. Ini bahan untuk isian risoles ya teman-teman. Jadi kalau nggak dicicil di malam harinya nanti pas hari H pasti keteteran. Nah, ini untuk kentangnya sudah selesai, lanjut aku cuci bersih sampai benar-benar airnya itu bening, tidak ada kotoran yang tertinggal. Jadi dicuci gitu ya, satu-satu sampai benar-benar bersih. Oke, ini sudah selesai. Lanjut ini aku potong-potong ya teman-teman. Maaf potong-potongnya nggak kerekod. Nah, untuk isian wortelnya ini aku belum belanja ya, besok pagi. Jadi ini sudah jam 10, aku lanjut besok pagi. Ini istirahat tidur dulu ya. Nah, ini di pagi harinya itu aku sudah potongin semua untuk wortelnya juga. Kemudian langsung aku
eksekusi juga ini untuk isiannya yang pertama ya teman-teman. Jadi subuh pagi itu kita garap atau kita kerjakan dulu untuk isian risolesnya. Nah, ini karena sudah siap semua ya teman-teman. Jadi yang pertama kita masak untuk isiannya itu karena kita waktu mengisi untuk isiannya ini harus benar-benar dingin ya teman-teman. Pengalaman yang kemarin-kemarin itu kalau kita ngisi untuk isian risolesnya kalau masih dalam keadaan hangat itu bisa rawan untuk kulitnya itu sobek ya teman-teman, dan juga nanti mudah basi juga. Jadi kita kerjakan dulu, nanti nunggu dingin baru ngerjain yang lain gitu ya. Nah, itu sudah selesai untuk isiannya. Lanjut, ini aku cetak untuk kue lapisnya ya teman-teman. Aku pakai 2 tungku atau 2 pengukusan supaya lebih cepat aja. Karena kita bikin kue lapisnya kan lumayan ribet ya teman-teman. Tapi kita pakai 2 tungku ini untuk mempercepat prosesnya supaya lebih cepat matang semua. Jadi pakai 2 tungku, 2 pengukusan itu lebih praktis, lebih cepat lagi. Nah, ini untuk kue lapisnya kita lapis per layernya itu 1 sendok dan 2 sendok ya teman-teman. Untuk resep detailnya nanti kalian bisa cek di deskripsi, nanti aku taruh linknya ya teman-teman. Aku sudah pernah share untuk resepnya untuk kue lapisnya itu maupun risolesnya ya teman-teman. Ini aku tunjukkan aja supaya gimana mengatur waktu kalau kita dapat orderan 2 jenis kue dalam waktu yang bersamaan dalam jumlah yang lumayan banyak ya. Nah, ini kita lapis semuanya. Ini posisinya isian risolesnya sudah siap ya teman-teman. Jadi ini tinggal cetak kue lapisnya. Nanti setelah selesai kue lapisnya kita cetak semua, kita dinginkan dulu juga. Karena kalau kue lapis kalau nggak dingin nanti kalau kita kemas nanti mudah basi ya teman-teman. Jadi kita dinginkan dulu. Nah, itu sudah selesai kue lapisnya. Lanjut, ini kita kerjakan untuk kulit risolnya. Nah, di sini aku pakai 1 teflon aja ya teman-teman, karena ini nyambi ngerjain untuk ngisinya. Kemudian setelah dingin ini lanjut kita tutup untuk kue lapisnya ya. Nah, setelah dingin ini kita kemas semuanya ya teman-teman. Jadi prioritaskan untuk kue yang bisa dikerjakan dulu ya teman-teman. Oh ya, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah dukung channel aku dari awal sampai akhir. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan segala rizki dan juga kesehatan kalian bisa terjaga gitu ya teman-teman, karena sehat itu paling penting dan jangan lupa untuk bersyukur. Nah, di sini aku nggak ada niat untuk pamer ya teman-teman, jadi ini murni aku share kegiatan aku kalau pas nerima orderan gitu ya. Jadi manajemen waktu itu paling penting. Jadi buat kalian yang mau usaha, mau berbisnis dari dapur, mau menambah keuangan kalian, rumah tangga kalian, mau menambah uang jajan, bisa ya teman-teman. Kita belajar bikin kue kemudian menjualnya. Pelan-pelan, memang nggak tiap hari kita dapat orderan, tapi kalau kita mau belajar dan juga berproses, insya Allah nanti bakalan berjalan dan berkembang ya teman-teman. Ya, memang nggak bisa serame yang kita bayangkan sebelumnya, pasti ada kendala ataupun tidak ada yang benar-benar mulus lancar gitu, ada aja ya teman-teman. Tapi kita terus semangat, terus berusaha, nanti kita
ada yang ngatur rezekinya ya teman-teman. Kita kerjakan yang bisa kita kerjakan, yang sekiranya bisa menghasilkan dan bisa kita kerjakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi semangat buat teman-teman pejuang keluarga semuanya, baik kalian yang ada di luar negeri ataupun adapun kalian yang ada di rumah. Tetap semangat ya teman-teman, apapun pekerjaan kalian kerjakan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, insya Allah bisa ya teman-teman. Nah ini untuk goreng risolnya, usahakan jangan terlalu lama, nanti bisa keras dan juga bisa meletus ya teman-teman. Ini sudah kalau sudah kokoh untuk kulitnya, ini bisa kita angkat. Nah untuk tips dan triknya membuat risol ini aku sudah pernah bikin videonya ya teman-teman, nanti aku taruh linknya juga. Ini tips penting pembuatan risol. Nah ini ada sedikit yang meletak ya teman-teman, sedikit agak mau pecah, jadi ini langsung aku angkat aja. Tapi ini enggak apa-apa ya teman-teman, masih aman. Semua risol yang aku bikin hari ini itu aman, enggak ada yang meletus, semuanya bisa gemoy kayak gini ya teman-teman. Nah kita angkat semuanya, kemudian kita bersihkan juga untuk sisa tepung panir yang di penggorengan, supaya nanti gorengan berikutnya itu enggak mudah kotor ya untuk kuenya. Nah seperti ini kita goreng semuanya. Ini tinggal goreng semua ya teman-teman, sudah selesai baik kue lapisnya maupun kue risolnya. Jadi kita kerjakan di hari Minggu ini sekitar jam 1 ya. Kemudian ini sudah selesai dan sudah dingin untuk kue lapisnya. Lanjut ini kita packing karena sudah selesai untuk satu kue. Jadi ini kita packing supaya lebih seneng aja ya teman-teman. Kalau orderan sudah mau selesai itu paling senang, berarti kita sudah menyelesaikan tugas kita buat ngerjain orderan gitu ya. Jadi ini sudah selesai, lanjut kita tutup dan kita tunggu agak dingin dulu untuk risolnya. Oke, jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton video aku yang itu aja. Jadi kalau kalian semoga bisa bermanfaat gitu aja ya teman-teman. Nah ini untuk risolnya sudah selesai digoreng semuanya, nunggu agak dingin dulu ya teman-teman. Walaupun ini masih hangat, ini sudah aku kemas karena ini sudah mepet dengan perjanjian untuk pengiriman kuenya. Maunya dikirim jam 4, tapi ini setengah 5 sudah selesai ya teman-teman, karena ini yang order tetangga dekat aku, jadi gak masalah agak telat setengah jam. Nah ini sudah selesai, ini masih hangat tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kita bungkus semuanya, kita kasih cabai begitu. Oke, ini sudah selesai semua untuk 100 biji kue risol pesanan customer aku. Kemudian ada kue lapis juga 100 biji. Nah untuk sisa dari kue risolnya ini bisa dijual juga ya teman-teman, bisa kalian posting di WA ataupun di grup kalian. Nah ini sudah selesai semua, lanjut ini kita bungkus dan kita kirim ke konsumen. Oke, terima kasih sudah nonton video aku. Terima kasih yang sudah dukung channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Tetap semangat, mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa untuk terus
Dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.